Senior Podcast, karena senior punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi senior di mana saja berada. Perkenalkan, nama saya Bu Munhan. Kali ini saya ditemani oleh Bu Pri. Selamat pagi Bu Pri. Selamat pagi, Bu Apa Munhan. kabar? Alhamdulillah baik. Selamat ketemu kembali dengan Senior Podcast. Karena senior punya cerita. Senior Podcast, karena senior punya cerita. Bu Priyanti, kali ini kita akan membahas usaha-usaha apa setelah pensiun. Oh gitu ya. Ya. Bu, Itu menarik ya. Iya, Bu. menarik Iya. banget. Karena banyak teman saya juga bingung kalau sudah pensiun tuh mau apa ya. Kadang-kadang sampai beliau tuh sakit mikirkan apa usaha apa yang setelah pensiun. Itu ternyata perlu direncanakan dari awal. Usaha-usaha yang setelah pensiun gitu, biar nanti kita nggak grogi gitu setelah pensiun, karena benar-benar sudah kita rencanakan begitu. Ya, betul Ibu, dan pada kesempatan ini kita nggak perlu bingung Ibu, karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah senior yang bernama Ibu Tri Ratnawati. Mari Ibu kita undang Ibu Tri. Selamat datang Ibu Tri. Selamat datang Bu Muhan dan Bu Priyati. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tri sudah pensiun. Awalnya berasal dari instansi mana Ibu? Ibu bisa ceritakan, dan kemudian kapan Ibu mulai pensiun? Sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Pri, saya menyapa dulu senior yang menonton Bu, podcast silakan, ini Ibu. ya. Ya. Halo senior, semua yang dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton podcast ini. Sebelumnya saya bekerja di PT Telkom Indonesia Tbk. Saya bekerja dari tahun 1986 dan saya pensiun di akhir tahun 2020. Jadi 1 Januari 2021 saya sudah pensiun. Itu saya mempunyai masa kerja yang cukup lama, 34 tahun 9 bulan. Masya Allah, iya. Luar biasa Iya, Ibu. keren. Setelah pensiun Ibu, kan mungkin selain kegiatan sehari-hari, mungkin ada kegiatan lain selain mungkin kan biasanya pengajian, ada sosial, dan mungkin Ibu punya kegiatan apa Ibu selain sehari-hari? Mungkin bisa diceritakan dengan pemirsa podcast ini. Silahkan Ibu. Iya, baik. Jadi di samping saya menjalani pensiun, kami juga punya usaha. Jadi sebelum saya cerita dari awal ya, saya sebenarnya punya usaha bukan kali ini saja. Dari tahun 94 itu kami sudah membuka bisnis busana muslim untuk anak-anak. Kebetulan Keren. ya betul. Keren, Jadi keren. kebetulan anak-anak kami itu udah biasa menggunakan pakaian muslim. Waktu itu merek Umi. Ketika kami mengajak jalan-jalan anak-anak itu pada banyak bertanya, itu beli di mana? Wah, ini peluang nih. Ya, Akhirnya bagus kita ya, jadi bagus ya. jualan. Jadi sudah merintis Ya, Ya. jadi kita jualan busana muslim. Kalau nggak laku bisa dipakai anak. Ya, betul. Terus di tahun 2009, waktu itu karena kami terus 95 pindah ke Jogja, jadi kami berhenti jualan busana muslimnya karena di Jogja ternyata prospeknya belum begitu bagus. Nah, begitu kita pindah di Jogja tahun 2009, jadi 2006 sampai 2012 itu kami ngontrak di Pamungkas Jalan Kaliurang Kampung 14. 2009 kami merintis usaha lagi, yaitu usaha frozen food. Nah, di situ Jadi makanan ya Ibu? makanan, beralih Makanan dari beku baju ya. pindah ke Iya, makanan. pindah ke makanan. Iya. Jadi kami waktu itu ada teman yang nawari untuk jadi agen di Jogja, kami terima. Akhirnya kami hubungi, saya punya pelanggan setia, maksudnya saya yang pelanggan setia sebenarnya awalnya. Saya pelanggan setia warung sayur di Jalan Kaliurang KM berapa ya, saya lupa, antara 12-13 namanya Pak Tani, itu warung sayur, tapi dia rapi seperti minimarket sayur gitu, sudah rapi. Saya tawarkan, gimana Bu kalau saya nitip ini? Oh boleh.
dengan senang hati. Jadi waktu itu kita juga sempat memiliki beberapa reseller untuk jualan itu. Nah, dikala menjelang mau pensiun, itu saya sempat punya pikiran, aku nanti kalau pensiun aku mau istirahat aja lah, aku mau menikmati pensiun gitu ya. Iya. Tetapi ternyata setelah pensiun itu segalanya bisa berubah. Iya. Nah, pada waktu itu saya kenal sama Mbak Winda. Kebetulan Mbak Winda adalah pimpinan Social Club Indonesia ya. Owner ya. Ya, waktu itu beliau cerita bagaimana mendirikan Social Club Indonesia dan sebagainya. Beliau panjang lebar cerita. Saya itu terharu. Itu aja anak muda. Iya. Berusaha untuk membuat amal jariah sebanyak-banyaknya. Iya. Kenapa saya yang tua, saya tidak? Oh, iya. Saya akhirnya terpacu. Aduh, saya ingin punya bisnis yang saya bisa membantu. Walaupun seujung kuku, saya katakan begitu. Akhirnya saya diskusi sama Mbak Winda. Gimana ya Mbak Winda kalau saya buka bisnis? Saya ingin sekali, walaupun saya seujung kuku, tapi saya ingin bisa berkontribusi. Itu awal saya membuka usaha Semangat terpacu. ya, Ya, semangat semangat ya. ya. Iya. Saya disemangati oleh Mbak Winda. Ya. Jadi ya ibu termasuk business woman ya. Soalnya kan masih sibuk bekerja, sudah terpikir usaha busana muslim gitu. Jadi ya memang sudah mendarah daging ya soal usaha itu. Jadi ya begitu pensiun tinggal jalan aja. Mungkin banyak usaha-usaha yang digelutinya ya. Selain tadi busana muslim, frozen, terus ya berkembangnya sampai sekarang ini ya Bu Priyanti ya. Nah, iya iya. Jadi itulah yang melatar belakangi Bu Tri untuk berusaha. Hebat ya? Ya, hebat sekali Ibu dan luar biasanya. Kemudian setelah usaha yang dijalankan Bu Tri, tentunya ada tantangannya Bu ya. Nah itu tantangannya apa saja Bu? Mungkin bisa diceritakan kepada kami para senior. Silahkan Ibu. Baik. Semua ketika kita mau membuka usaha pasti ada tantangannya. Ya. Ya. Jadi tantangan yang pertama pasti kita harus merubah mental kita. Ya. Karena mental seorang istilahnya struktural dalam artian bekerja di Berbeda kantor ya, ya berbeda sekali dengan mental ketika kita berjualan. Ya. Yang kedua pasti kita akan bingung, kita tuh mau jualan apa? Terus kita mau jualan di mana? Terus nanti laku apa enggak dan sebagainya, itu kan pasti terus modalnya besar apa enggak. Nah, ketika kita terpikir untuk berjualan, kita kan sudah pensiun, pasti komunitas kita bertambah. Berbeda. Ya, betul berbeda ya. Nah, pada waktu itu saya sempat diskusi lagi dengan Mbak Winda. Mbak Winda, saya itu pengen buka usaha ini loh. Gimana ya? Tapi saya kan komunitasnya sekarang tinggal istilahnya misalnya dengan Social Club saja, dengan pensiunan Telkom saya sendiri. Akhirnya Mbak Winda membuka peluang. Jadi diperkenalkan kami dengan komunitas yang lain seperti komunitas Nordik, komunitas pengajian As-Sakinah. Nah, dari situ kami bertambah komunitas-komunitas yang lain, merupakan peluang baru sebagai target pasar kita untuk menjual produk-produk kita. Jadi Bu Tri tadi sudah disampaikan ada tantangan ya. Tentunya selain ada tantangan juga ada keuntungannya. Keuntungannya itu mungkin ada berbagai macam juga ya Bu, selain materi dan non materi. Menanggapi Bu Pri, selain ada materi, non materi, terus kira-kira apa lagi yang non finansial? Mungkin Bu Tri bisa bercerita kepada senior di rumah. Baik. Senior yang berbahagia. Jadi ketika kita menghadapi tantangan, tentu kita harus menjadikan tantangan itu sebagai peluang atau sebagai keuntungan buat kita. Keuntungan yang pertama adalah saya bisa memiliki banyak komunitas. Keuntungan yang kedua adalah saya bisa memiliki banyak teman. Saya bisa banyak bersilaturahmi. Dan yang ketiga, tentu yang berkaitan dengan produk yang kami jual, kami semakin luas pasarnya untuk menjual produk kita. Hebat. Senior Podcast, karena senior punya cerita. Oke, jadi banyak juga ya keuntungannya. Jadi Bu gini, setelah pensiun itu kan ada berbagai macam usaha. Selain yang Ibu sebutkan tadi dan udah diceritakan, mungkin ada usaha-usaha yang lain yang bisa
Ibu ceritakan kepada kami dan kepada senior usaha-usaha lain apa saja? Baik, senior yang saya banggakan, sebenarnya kalau senior berniat untuk membuka usaha, itu peluangnya sangat banyak dan kita tidak perlu mengeluarkan modal. Ada memang beberapa yang perlu modal, tapi ada beberapa yang tidak memerlukan modal. Misalnya seperti kita punya hobi untuk memasak. Mungkin kita kalau masak soto ayam atau sop buntut itu paling enak mungkin kata teman-teman kita mungkin ya. Jadi cukup kita foto saat kita masak sop buntut atau soto, kita kirim ke grup-grup kita bahwa misalnya acara sosial klub hari Rabu misalnya gitu ya. Kita bilang hari Rabu saya akan jualan sop buntut, yang mau pesan silahkan ngelis. Jadi kita kan nggak rugi kalau nggak ada yang pesan juga kita belum masak kan. Itu yang tidak perlu modal. Yang tidak perlu modal yang kedua adalah misalnya kita punya teman nih, mempunyai teman yang mempunyai produk apa, sesuatu produk misalnya spray atau apa, kita foto. Karena kebetulan mungkin Bu Pri atau Bu Munhan memang hobi di bidang medsos ya, foto dan medsos. Kita share aja. Kita sudah diskusi sama pemiliknya. Nanti aku dapat fee berapa? Kita udah sepakat nih. Jadi istilahnya seperti reseller gitu. Iya, ya. betul. Kita hanya marketingnya aja. Betul. Jadi kita nge-share aja. Jadi nggak perlu modal. Nggak perlu modal. Iya. Jadi ketika ada yang pesen, kan sudah kita yang ini. Nah, seperti salah satu contoh ya, misalnya kita mengembangkan hobi untuk usaha itu seperti ada teman kita di Social Club Indonesia itu namanya Bu Ertati, beliau hobi shibori. Nah, itu kan keahliannya ternyata laku juga untuk dijual kan, tapi itu memang perlu modal. Yang perlu modal yang kedua seperti Bu Heri kan beliau hobi nyulam. Dari nyulam tersebut ternyata itu juga bisa menjadi peluang usaha. Nah, seperti kami memang perlu modal untuk jualan madu. Jadi karena kami harus membeli terlebih dahulu. Tetapi ketika kami menjual madu itu banyak teman-teman yang ingin menjadi reseller. Jadi seperti di pensiunan tempat kami bekerja itu kami tidak perlu jualan. Yang jualan udah teman. Iya. Jadi kami cuma membuatkan iklannya, nanti kontak personnya juga beliau yang jadi reseller. Nah itu nanti tinggal pesan sehari sebelum acara pesanan ada ini besok tolong dibawakan jam sekian. Ya begitu. Hebat banget ya Butir, ternyata kita jadi nambah wawasan dia ternyata begitu luas pergaulan itu berkat Mbak Winda. Iya. Terus ya usaha Ibu yang sekarang ditekuni itu antara lain yang benar-benar ditekuni itu apa Ibu? Madu tadi. Oh iya. Iya. Nah, terus mengapa Ibu memilih usaha madu? Jadi awalnya kita memilih usaha madu itu kebetulan suami saya itu hobinya membuat fruit engine. Oh iya. Nah, salah satu bahan dasarnya itu adalah madu. Selain itu juga buah-buahan dan air mineral. Nah, suatu saat beliau disuruh memberikan pelatihan ke komunitas-komunitas lansia lainnya. Nah, otomatis kan peserta pasti harus menyediakan madu. Nah, disitulah kita masuk sebagai marketer istilahnya ya kita masuk bahwa kita juga menjual madu dengan volume sekian, harga sekian gitu. Sekali jalan Ibu ya. Iya, sekali jalan 30 terlampaui tadi. Jadi dari situ kita mulai menjual madu dan dan alhamdulillah juga sudah mulai berjalan. Oh iya. Nah, tadi sudah Ibu banyak bercerita kepada kami, kemudian harapan Ibu apa Ibu dengan usaha-usaha yang sudah dijalankan? Mungkin harapan secara pribadi, mungkin apa saja Ibu? Monggo Bu bisa disampaikan ke kami Ibu. Baik, ya. Jadi begini Bu Pri dan Bu Mohan, dari dulu saya berharap, saya selalu berdoa kepada Allah bahwa ya Allah beri kesempatan saya untuk bisa berinfak, berzakat, bersedekah dan beramal jariah sebanyak-banyaknya sampai akhir hayat. Terharu Ibu. Aku juga terharu banget ya. Iya, karena kalau saya bicara seperti ini saya teringat Pak Sunadi Sahuri. Saya merinding loh. Suaminya Pamela. Iya. Beliau yang memberikan doa itu ketika memberikan tausiah di kantor kami. Jadi beliau berpesan,
kalau kita berdoa itu utamakan akhirat dulu. Iya, betul. Pasti duniamu akan ikut. Jadi kalau berdoa itu jangan minta rezeki yang banyak, kata beliau. Jadi bilanglah, ya Allah beri kesempatan aku, beri kemampuan aku untuk berinfak, berzakat, bersedekah, dan beramal jariah sebanyak-banyaknya yang meningkat setiap tahunnya sampai akhir hayat. Itu yang saya Ternyata begitu luas pengalamannya dari Ibu Tri. Saya sampai terharu, sampai merinding dengarnya. Itulah para senior di rumah, di mana saja berada, kita bisa menggali berbagai pengalaman dari Ibu Tri. Ternyata Ibu Tri ini business woman. Iya, pengalaman dari satu ke satu, begitu semangat Bu Tri. Ditambah lagi dengan pengalaman di SCI, jadi bisa menambah pergaulan, komunitas, gitu keren. Saya salut banget sama Bu Tri. Mudah-mudahan senior di rumah bisa menambah inspirasi dari cerita teman saya ini yang begitu hebat sekali. Senior Podcast, karena senior punya cerita. Sebelum kita tutup, mungkin Ibu Tri mau menyampaikan, tadi kan harapan Ibu pribadi, mungkin harapan untuk para senior dan menyaksikan podcast ini. Dan selain senior kan mungkin punya junior yang generasi muda, mungkin juga bisa disampaikan Bu untuk harapan generasi muda. Ya, pemirsa podcast senior yang saya banggakan, saya berharap agar senior selalu menjaga kesehatan, menjaga kebugaran tubuh dengan berolahraga sesuai kemampuan kita masing-masing, dan juga selalu aktif berkegiatan itu juga sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan mengembangkan hobi juga sesuai kemampuan kita masing-masing, seperti lirik lagu dalam Masnya Lansia ya. Dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Nah, itu jangan lupa untuk senior. Dan selain kegiatan fisik yang kita lakukan sendiri tadi, senior juga bisa melakukan dengan mengikuti kegiatan sekolah-sekolah belajar lansia. Salah satunya di Jogja ini ada Social Club Indonesia, di mana ruang belajar senior tersebut memberikan materi agama, kebugaran, kesehatan, dan wawasan terkini serta tahsin. Nah, tapi senior bisa memilih mana yang tepat dan mana yang pas buat senior di rumah, yang mungkin berdekatan dengan rumahnya, yang tidak terlalu merepotkan senior. Dan untuk junior, mari kita dukung senior kita untuk selalu aktif berkegiatan. Kita fasilitasi kalau kita memang mampu, kita fasilitasi orang tua kita, senior kita untuk selalu berkegiatan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Terima kasih. Putri, saya pengen tanya, tadi kan Putri, usaha Putri itu menghasilkan finansial ya. Sekarang mungkin ada di antara para senior tuh tidak menghasilkan finansial, tapi dia tetap bugar, tetap aktif di masyarakat, di sosial. Mungkin bahkan dia kadang-kadang memberi seperti, bukan tausiah terlalu tinggi, memberi ide-ide yang sangat berguna buat generasi muda. Itu menurut Putri gimana? Jadi sebenarnya kalau kita sebagai lansia itu tidak melulu fokus kepada keuntungan finansial tadi gitu, ya. Jadi itu bisa juga sebagai salah satu untuk senior mengisi kegiatannya. Jadi misalnya kita tidak merepotkan anak-anak kita bisa melakukan aktivitas itu sendiri tanpa bantuan. Kemandirian itu juga sudah merupakan hal yang luar biasa bagi senior. Jadi tidak harus melulu yang menghasilkan keuntungan dari sisi finansial. Oh gitu, bisa juga kegiatan kita sehari-hari, mungkin ke pasar, mungkin bersih-bersih, mungkin kita santun ke anak cucu, itu juga udah. Iya, betul. Iya. Pokoknya yang penting aktif dan begitu. Aktif, gitu. Iya. Terima kasih sekali ya, Putri udah panjang lebar menerangkan ya, bagus banget. Mudah-mudahan senior di rumah dapat inspirasi dari teman saya Putri. Kebetulan hari ini masih bulan Kartini ya. Masih bulan lahir Kartini ya. Jadi Putri ini seperti mutiara terpendam. Nah, sekarang mulai muncul. Mudah-mudahan nanti banyak penggemar-penggemar Putri juga mungkin kadang-kadang mungkin nanya info-info tentang
perdagangan karena Bu Tri pengalamannya banyak sekali. Iya gitu. Terbitlah Terang, iya nggak ngira. Soalnya masih muda, cantik. kelihatan kalau sudah Iya, Muda kalau dari senior-senior yang di atas saya. Enggak bener kan masih muda kok. Aku nggak ngira kalau yang bungsu sudah 30 tahun. Aku nggak ngira loh. Oh 34 ya aku. berapa ibu? Sudah 3. Wah tuh nggak ngira kan masih cantik ya. Iya. Para senior di rumah, beginilah bincang-bincang kita hari ini. Seperti ada lagu. Jadi usaha dari Bu Tri dan Pak Atri itu seperti sumbangsih untuk negeri ini. Ya baik madu dan semuanya kan madu untuk biar kita sehat kan. Nah jadi sumbangsih Bu Tri dan Pak Nur, semoga juga lansia di luar sana sehat selalu dan bahagia. Amin amin. Kayaknya cocok deh ada lagu ini. Bagimu negeri jiwa raga kami. Itulah untuk negeri kita Indonesia. Kami selalu berbakti untuk negeri Indonesia, terutama senior-senior di luar sana. Bu Pri, sepertinya nggak terasa ya waktunya sudah lama ya. Sepertinya sudah di penghujung waktu. Yuk kita sama-sama terima kasih kepada Bu Tri sudah memberi inspirasi kepada kita, sudah menjadi teman kita berbincang-bincang. Terima kasih juga Bu Pri temani saya. Jadi iya. Kita ucapkan juga dengan ucapan terima kasih kepada Ibu Tri yang sudah menyampaikan banyak sekali yang sangat luar biasa. Sama-sama. Demikianlah podcast kali ini. Kita tutup. Sebelum kita tutup, selamat jumpa di Senior Podcast yang akan datang. Senior Podcast karena senior punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Dadah. Senior Podcast, karena senior punya cerita.